Malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam. Kita akan mulai persekutuan Sunodia kita malam hari ini. Kita sungguh bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita ada sebagaimana ada saat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita boleh punya tubuh yang sehat, itu juga karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan satu pujian. Dalam Amsal 17 ayat 22 berbunyi, hati yang gembira adalah obat pemanjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Dan Amsal 15 ayat 13 berbunyi demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Agar kita tetap sehat dan bugar, mari kita punya hati yang gembira. Mari kita sama-sama naikkan pujian hati yang gembira adalah obat. Kita boleh tepuk tangannya gitu. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, yang adalah obat, seperti obat yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kasihi, kami imani dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Jikalau kami boleh ada dan sehat saat ini semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk malam hari Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama lewat Zoom ini, Tuhan. Untuk bersekutu satu dengan yang lain, untuk mendengarkan sebagian dari sharing melalui hamba-Mu yang telah Engkau siapkan, Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan acara
seminar kami malam hari ini dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berserah. Amin. Kita bersyukur Tuhan boleh memimpin dan menyertai anaknya untuk membagikan berkatnya dalam kehidupan kita malam hari ini. Ini kalau nggak salah untuk kali yang 3, Pak Haryanto Kandani membagikan berkatnya bagi jemaat di KPMBRI Kemurnian. Malam ini Pak Haryanto Kandani akan menyampaikan tema mengenai masa pandemi COVID-19 dengan berpikir positif. Waktu selanjutnya kita akan serahkan kepada Pak Haryanto Kandani, tapi sebelumnya saya akan membacakan sedikit mengenai CV Pak Haryanto Kandani. Dia adalah seorang achievement motivator yang terkenal di Indonesia. Telah berbicara lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Penulis 5 buku bestseller dan seorang marketing dan leadership coach yang telah banyak memberkati para karyawan dan berpengalaman dalam mengisi program-program talk show motivasi ataupun bisnis di berbagai stasiun radio dan televisi. Setelah acara paparan materi malam hari ini, nanti ada materi ada sesi tanya jawab, yaitu kita bertanya dan Pak Haryanto Kandani yang menjawabnya. Pak Haryanto, kita sambut pembicara kita malam hari ini, Pak Haryanto Kandani. Silakan Pak. Are you ready? Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian. Saya atau tidak, dunia kita sedang berubah. Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, training,
Level Trainer. Mengisi di acara-acara radio dan program TV. Menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya dari Persekutuan Sunodia. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. Bisa lambaikan tangan kalau suara saya jelas? Oke, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, yang lain tidak ada halangan, bisa nyalakan video biar saya bisa lebih mengenal Anda semuanya, biar malam ini menjadi persekutuan yang indah buat kita semuanya tentunya. Dan seperti tema yang diberikan adalah always think positive di dalam pandemi era ini. Saya langsung saja untuk menyampaikan sharing pada malam hari ini, semoga bisa menjadi berkat. Dan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan materi malam ini, ada sebagian slide-slide yang saya sudah siapkan dalam bentuk PDF. Anda boleh lewat Instagram, karena mungkin Anda nggak punya kontak saya pribadi, Anda boleh follow Instagram dan Anda DM ya, direct message, minta materi malam hari ini. Nanti saya kasih linknya buat Anda. Dan semoga di Instagram atau di YouTube juga banyak sekali video-video yang bisa bermanfaat buat Anda sebagai leader, pemilik bisnis, dalam ilmu komunikasi, sales, dan marketing. Oke, langsung saja sebelum kita belajar tentang berpikir positif di dalam pandemi era ini, kita harus memahami bahwa apakah Anda dan saya siap dengan great shifting, yaitu apakah Anda siap dengan perubahan yang besar. Dunia kita sudah berubah, teknologi berubah, informasi berubah, cara belanja, cara ibadah, cara meeting, cara kerja, perilaku konsumen mengalami shifting yang besar-besaran. Nah, oleh karena itu, ini menjadi momen terbaik buat saya dan Anda, yaitu momen refleksi dan resolusi. Artinya apa? Masuk awal tahun ini adalah momen terbaik di 2021 ini. Kita sudah masuk kurang lebih 4,5 bulan, hampir ya, 4,5 bulan, hampir. Kita melihat ada banyak kejadian terjadi di Indonesia, di berbagai negara. Ini momen-momen terbaik buat saya dan Anda untuk melakukan refleksi diri. Refleksi di dalam bisnis kita, pelayanan, pekerjaan kita selama pandemi setahun lebih ini. Apa yang sudah Anda lalui? Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah goncang? Apa yang masih tetap tinggal? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda dan saya, dalam bisnis, karir, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan tentunya. Ini momen-momen refleksi diri. Kita lihat ada betapa banyak suka dan duka, tantangan dan kesulitan yang dihadapi banyak orang. Ya, ada satu pemimpin generasi muda, saya tidak kenal pribadi, tapi beliau cukup terkenal ya untuk kalangan generasi muda. Baru saja dapat kabar kemarin meninggal karena COVID ya, dan meninggalkan istri dan kurang lebih mungkin 3 atau 4 anak ya. Dan banyak sekali saya lihat di sosial media kedukaan mengenai hal tersebut ya. Mungkin selama setahun lebih ini juga mungkin ada relasi keluarga teman kita yang meninggal. Wow, ini menjadi momen refleksi buat Anda dan saya. Namun bukan cuma refleksi, tetapi juga kita harus melihat ke depan. Resolusi, apa hal-hal yang Tuhan sedang persiapkan buat Anda dan saya? Apa yang Tuhan mau kita raih? Apa peluang-peluang yang masih tersedia? Kalau refleksi bicara masa lalu, memberikan pertanyaan buat Bapak Ibu biar kita santai, kita semangat semuanya ya. Nah, oke, screen-nya ada blok kotak ya, saya coba hilangkan dulu. Di share screen-nya ini harus hilangin centangannya. Oke. Yes, udah kelihatan? Bisa kelihatan? Aman? Sudah ya? Oke. Baik, Bapak Ibu kalau tidak keberatan saya mau menyapa Anda, saya mau dengar suara Anda lewat chatting ya.
Apakah Anda siap untuk belajar bersama-sama? Katakan yes di kolom chatting. Yes atau ya atau mantap atau amin. Oke ya, biar saya bisa merasakan semangat 45 orang ya. Kita bersama-sama semangat 45 nih di ruangan ini ya. Dan semoga tidak ada halangan koneksi. Kalau suara saya terputus-putus, tolong taruh di kolom chatting. Kalau ada yang merasa jelas, Anda bisa bantu jawab. Berarti koneksi Anda kurang bagus. Kalau banyak yang berkata kurang jelas, berarti koneksi saya. Semoga dilancarkan ya, minta berkat Tuhan. Nah, oke, saya mau bertanya pada Anda semua. Menurut Anda, kalau Anda lihat 2021 ini, bulan-bulan ke depan, ya menurut Anda, keadaan tambah baik atau tambah buruk? Saya ajak Anda bukan berpikir positif dulu, berpikir realistis. Ya, positif bagus, tapi harus realistis. Apa yang Anda lihat, bukan harapan ya, bukan harapan. Kalau Anda lihat situasi, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara pandemi, keadaan di sekeliling kita, ya di dunia ini tambah baik atau tambah buruk? Boleh taruh di kolom chat. Ya, ada yang bilang buruk, ada yang bilang semakin menurun, ada yang bilang mengkhawatirkan, ada yang bilang buruk. Ya, mungkin ada juga yang berkata semoga baik. Nah, saya punya jawabannya. Ya, nah saya mau punya jawabannya dan saya mau bagikan kepada Anda. Kalau ada yang bertanya keadaan Indonesia atau negara kita ke depannya tambah baik atau tambah buruk, jawaban yang paling bijak adalah cuma Tuhan yang tahu. Amin. Yang penting sayanya tambah baik. Yang penting sayanya tambah positif. Yang penting saya makin bertumbuh dalam Tuhan. Yang penting sayanya makin maju di dalam Tuhan. Amin. Keadaan mau baik atau buruk itu faktor eksternal. Ya, tetapi dalam diri kita ini faktor internal. Jadi jangan biarkan faktor di luar menentukan faktor di dalam kita. Karena kenyataannya kalau saya boleh sharing, pernah nggak kita melihat tahun-tahun yang lalu keadaan baik, ada juga orang tambah susah, tambah banyak hutangnya, tambah mundur rohaninya. Padahal keadaan baik, bisa punya kesempatan ibadah, bisa berkumpul tatap muka. Ada ya nggak yang menurun? Ya menurun omsetnya, menurun keadaan keharmonisan keluarganya, menurun mungkin rohaninya. Ada. Jadi keadaan mau baik atau buruk cuma Tuhan yang tahu. Yang penting saya dan Anda tambah baik. Nah, inilah yang kita mau lihat. Kita ini seperti dalam sebuah terowongan. Banyak orang bertanya-tanya, kapan akhir dari terowongan ini? Kapan akhir dari pandemi ini? Kapan akhir dari krisis ini? Tapi pertanyaan yang lebih baik adalah, selama dalam pandemi dan krisis ini, saya mau jadi apa? Saya sedang dipersiapkan apa oleh Tuhan? Apa yang bisa saya kerjakan? Nah, inilah yang saya mau tunjukkan pada Anda. Pastikan kita keluar dari pandemi ini, kita semua lebih dari pemenang. Amin, saudara? Kita menjadi pemenang-pemenang yang Tuhan sedang persiapkan. Nah, kita lihat, virus corona sudah picu gelombang PHK. Ya, kalau memang kita lihat keadaan ya, benar, saya juga setuju, makin mengkhawatirkan. Ya, mutasi virus, ya, belum lagi gelombang tsunami COVID di India, belum lagi tantangan-tantangan ekonomi, banyak bisnis jadi lesu, ya, ekonomi terkoyak, corona, pilot pesawat banting setir jadi sopir ojol, ya. Kalau di luar negeri tulisnya begini, pilot Airbus, ya, di luar negeri terjadi pilot Airbus jadi sopir bus katanya. Oke, kita lihat, masuk resesi, Indonesia berpotensi cetak orang miskin baru hingga gelombang PHK massal. Saya lihat ada berita di salah satu daerah, mereka mau cicil THR-nya, akhirnya jadi demo besar-besaran ya, sebuah pabrik kalau nggak salah di kawasan industri tertentu. Kita lihat juga, ini berita ya, saya nggak tahu kebenarannya sudah terjadi atau belum, saya cuma kasih cuplikan, Matahari Department Store bakal tutup 13 gerai. Ini cuplikan dari Kompas, saya nggak tahu apakah benar akan tutup 13 atau kurang dari 13 atau lebih dari 13, tapi ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Jangan kaget, ini 3 prediksi kapan pandemi berakhir di RI. Dan yang menariknya adalah, Anda pasti tentu bisa melihat jemaat Tuhan di gereja Anda, di gereja saya, ada yang mengalami tantangan-tantangan ekonomi. Setuju ya? Tetapi yang menarik yang Anda harus perhatikan ini. Masalah di gereja, selain masalah ekonomi,
masalah keluarga, tantangan terbesar umat Tuhan, jemaat Tuhan, mengalami stres, anxiety, kecemasan, kesehatan mental. Ada hamba Tuhan yang bahkan mengaku dia mengalami depresi, padahal dia sering bikin mujizat. Ya, depresi terjadi, ya, kecemasan, asam lambung meningkat, dan lain sebagainya. Bahkan kalau Anda mengalami hal ini, atau mungkin relasi, atau mungkin teman-teman Anda di gereja mengalami hal ini, ada yang dengar kabar ini? Katakan ya. Kalau Anda tahu orang di sekeliling Anda ada yang mengalami tantangan dalam hal mental, ya, stres, depresi, asam lambung meningkat, kecemasan, ya. Jadi kita harus siap. Inilah kenyataan. Nah, inilah yang saya mau bagikan kepada Anda. Bagaimana kita menyikapi setiap badai kehidupan. When the storm comes, masalah, tantangan pasti ada. Dan bayangkan kalau pandemi ini masih berkepanjangan, setahun, 2 tahun. Wow, ini kita harus punya stamina rohani, stamina mental yang luar biasa. Amin. Makanya temanya always think positive. Tapi kita akan belajar, think positif aja nggak cukup. Realistis penting. Karena saya pernah buat sebuah video, saya bilang bahaya berpikir positif. Anda tahu bahaya berpikir positif? Bahaya kalau kita berpikir positif begini, ya positif aja, pasti lulus, nggak usah belajar. Positif aja, nggak usah pakai masker, nggak bakalan ketularan. Positif aja, yang penting sudah vaksin, sudah aman. Positif aja, pasti cuan, pasti profit. Kita nggak perhitungkan, bangkrut. Jadi positif itu baik, tapi seperti apa kita akan belajar. Amin. Nah, ketika badai datang, itu kita seperti di dalam sebuah kapal. Badainya bisa sama, tapi kita ada di kapal yang berbeda, hasilnya bisa beda. Setuju? Kapal itu bisa bicara gereja kita, keluarga kita, perusahaan kita, ya. Ada kapal-kapal yang kita sedang berada di atasnya. Dan pastikan ada Yesus Tuhan di dalam kapal kita melalui setiap badai. Katakan amin, saudara ya. Lambaikan tangan, walaupun saya nggak bisa dengar suara Anda. Nah, tapi saya mau bagikan 3 tips buat Anda. Yang pertama, ketika badai datang, Anda harus accept, menerima kenyataan. Ya, banyak orang stres, depresi karena tidak bisa menerima kenyataan. Ya, saya pun sebagai motivator, saya harus bisa menerima kenyataan. Tahun lalu, saya dapat kabar dari sebuah lembaga non-bank di mana saya investasikan uang saya. Ya, saya tahu bahwa investasi uang itu atau aset harus di beberapa tempat. Ya, ada di properti, di bank ini, bank itu. Tapi kebetulan ada sebuah lembaga non-bank, saya taruh di situ cukup besar. Mendominasi aset saya bertahun-tahun. Ya, banyak pengusaha-pengusaha teman-teman kami, gereja juga taruh situ, bunganya cukup besar. Tiba-tiba gagal bayar. Ya, pasti Anda tahu, jangan kita singgung namanya ya. Bukan cuma perusahaan ini sebenarnya, beberapa lembaga sekuritas dan lain juga kena. Kalau ini lembaga non-bank ya. Bahkan saya tadi baru buka, ada grup korban di sini. Ada grup korban. Wah, ada yang udah depresi, ada yang udah pusing, uang pensiunan ditaruh di situ, berharap hidup dari bunga. Ada yang uang untuk anaknya menikah taruh di situ. Banyak yang stres, ada yang mau bunuh diri. Tetapi saya memberitahu, harus menerima kenyataan. Saya pun harus menerima kenyataan, sampai hari ini belum ada kabar. Ya, nggak apa-apa. Disitulah kita diuji, bahwa kita melekat pada uang atau Tuhan. Ya, kalau lihat secara pribadi saya, wow, ini hasil bisnis kerja bertahun-tahun nih. Ya, tapi saya harus menerima kenyataan. Belum lagi, saya harus siap unit bisnis kami, di mana saya tanam saham untuk travel. Nah, itu sekarang travel industrinya lagi berat, benar ya? Nah, terus saya banyak program-program, kami juga punya unit bisnis properti, belum bisa jalan, ya belum bisa jalan maksimal, karena apa? Karena keadaan pandemi ini kelihatannya. Dan saya juga banyak buat program seminar training dulu di hotel, di aula, di ballroom. Begitu kami menerima kenyataan, disinilah kita harus siap beradaptasi. Katakan sama-sama adaptasi, ya. Dari menerima kenyataan, kita harus bisa menyesuaikan diri. Puji Tuhan. Ya, bulan Maret tahun lalu pusing, bingung. Gimana ya menyesuaikan diri dengan keadaan ini? Staf saya tanya, Pak, ada ide nggak? Saya bilang belum ada, lagi buntu. Ya, motivator pun bisa buntu. Tapi saya cuma butuh waktu 2 minggu. Saya shifting. Puji Tuhan sampai hari ini. Berkat Tuhan luar biasa. Kami shifting secara online, kami menjangkau lebih luas berbagai daerah sampai luar negeri untuk program-program kami. Kami jual dengan harga lebih murah, tapi
jangkauannya lebih luas. Bahkan kami lihat di gereja kami, orang-orang yang tertutup pintu bisnisnya, dia terbuka pintu yang lain. Yang biasa bisnis souvenir, tiba-tiba berat, wah tiba-tiba jadi penjual rendang. Wah rendangnya laku waktu itu, jadi reseller dalam waktu singkat. Ada yang tiba-tiba terbuka pintunya jual sepeda, ada yang terbuka pintunya jual alat kesehatan, ada yang terbuka pintunya. Nah ini yang saya katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan satu pintu tertutup, Tuhan mau pimpin kita masuk pintu-pintu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Katakan amin saudara. Belajar lihat pintu-pintu apa yang Tuhan mau bawa kehidupan kita. Tapi intinya menerima kenyataan, menyesuaikan diri, dan disitulah terjadi akselerasi. Terjadi percepatan yang Tuhan bisa buat lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang hati tidak pernah ditimbulkan, tidak pernah terpikir, tidak pernah didengar, Tuhan bisa sediakan buat saya dan saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Makanya kita harus siap terus. Nah, saya cerita lagi. Banyak hal terjadi. Saya mau beritahu bahwa hidup tidak seindah kata-katanya motivator. Hidup tidak semudah kata-katanya motivator. Saya 18 Desember, demam, mulai dari anak saya, pindah ke saya sudah nggak enak badan, saya PCR, ternyata saya divonis COVID. Ya, setelah COVID, saya masih bisa isolasi mandiri, tapi setelah 5 hari kontrol ulang, paru-paru saya bercak semua. Saya udah nggak bisa makan, saya udah nggak bisa beraktivitas, badan sakit sekali, mual, makanan enak jadi nggak enak, badan rasanya loyo sekali. Dokter bilang harus diopname. Wah itu deg-degan sekali. Kenapa? Karena rumah sakit banyak yang full saat itu. Akhirnya, dan saya harus pergi ngantar diri saya sendiri. Awal-awal masih bisa nyetir ya, karena istri, anak semua harus masing-masing isolasi. Nah, saya dapat satu rumah sakit yang tidak ada kamar mandinya. Gak apa-apa, saya syukuri. Lihat gambarnya ya, bisa kelihatan ya. Nah, itu di situ saya tidur di infus, gak ada kamar mandi, jadi harus keluar jalan. Bayangin, yang biasa semangat menyemangati orang, itulah waktunya saya menyemangati diri saya. Yang selalu pakai kata-kata positif, itulah waktunya, bukan cuma kata positif, tapi kata firman, kata iman yang harus keluar dari mulut saya. Setelah itu istri saya juga kena, anak saya kena, kecuali satu anak lagi tidak ya, diungsikan. Tapi saya punya satu statement, saya bilang gini, let the challenge make you stronger. Sesuatu yang tidak membuat kita mati, membuat kita lebih kuat. Katakan amin, saudara ya. Jadi kalau cuma batuk pilek kecil, kalau cuma jerawat kecil, karena udah lalui masalah hidup dan mati saat itu. Ya, wah itu benar-benar sendiri, tidak ada yang bisa jenguk, tidak ada yang bisa besuk. Disitulah cuma saya harus berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, saya tahu saya bisa lalui ini. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Hidup tidak semudah kata-katanya motivator. Motivator pun butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Pebisnis butuh Tuhan. Pendeta butuh Tuhan. Karyawan butuh Tuhan. Ibu rumah tangga butuh Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, inilah yang saya mau bahas. Kita lihat sama-sama. Apa yang terjadi dari pandemi ini? Ya, pandemi ini secara bisnis, secara pelayanan, secara keluarga, secara kehidupan menjadi seleksi alam. Ya, saya berbagai wawasan buat Anda ya. Ini seperti pertandingan. Pertandingan, dalam sebuah pertandingan ada pergantian pemain. Nah, menurut Anda biasanya kalau pertandingan pemain apa yang diganti? Yang lelah, yang capek, yang tidak perform, yang tidak siap berubah. Nah, diganti dengan pemain-pemain baru. Kita bicara dulu konteks bisnis ya. Boleh bantu saya di kolom chat ya. Ketika pandemi ini terjadi 1 tahun, bisnis apa yang out, bisnis apa yang in. Kita lihat yang out, yang tumbang. Misalnya perhotelan, ya, travel, apalagi pariwisata, beberapa yang tumbang juga mereka yang berhubungan dengan pabrik-pabrik yang tidak relevan produknya, ya. Mall, berat sekali mall, ya. Beberapa klien saya itu mall, ya, berat sekali. Restoran-restoran besar banyak yang tutup karena mereka jadi lebih banyak pakai online, ya, frozen food. Nah, tapi ingat ya, ketika krisis datang bukan berarti nggak ada uang. Uang itu masih ada, cuma berpindah tangan, berpindah tempat. Tiba-tiba ada yang in.
ikan cupang jadi mahal, janda bolong ya, tahu janda bolong, ibu-ibu ya yang suka tanaman hias gitu ya. Apalagi ada pencinta tanaman hias gak di sini jadi mahal. Apalagi apalagi yang in saat ini home entertainment ya, kuota internet jadi luar biasa pemakaiannya. Apalagi sepeda bener. Ya, saya juga sempat, tapi sekarang udah mulai jual-jualin, udah sejak COVID udah nggak fokus sepeda. Jadi saya bukan suka main sepeda, tapi karena teman-teman semua pada beli sepeda juga. Dan lucunya beli sepeda sudah pakai dijual untung lagi. Wah, saya bilang luar biasa nih, sudah dipakai sebulan. Nah, sudah cukup lama waktu itu saya dapat momennya ya. Wah, orang mulai pakai sepeda-sepeda, apalagi mulai asuransi, kesehatan, olahraga pun tertentu ya. Kayak olahraga fitness itu saya udah tinggalin. Saya biasa fitness di mall ya. Saya tinggalin, banyak orang olahraga online ya. Mulai pergi ke Sentul, ke Bogor cari curug. Ya, saya baru tahu ada curug ya. Nah, siapa yang sudah ke curug-curug? Saya belum sempat, pengen sekali lihat air terjun kecil yang biasanya ke luar negeri, ke Bali, wah sekarang ke Sentul jadi hiburan ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi shifting. Apalagi alat-alat masak jadi mahal. Nah, inilah. Begitu pula dalam dunia gereja. Ada jemaat yang dulu sungguh-sungguh ikut Tuhan, bisa jadi kendor karena tidak ada ibadah. Ada juga yang malas ibadah jadi rajin loh. Karena wah enak, gak macet-macet, gak perlu ganti baju, pakai celana pendek, ibadah online. Jadi terjadi perubahan ini. Nah, inilah yang saya mau katakan, salah satunya Anda harus siap adalah dari tradisional marketing menjadi digital marketing. Bayangin ya. Jadi kenapa kami bisa siap shifting? Karena saya bersyukur dari bertahun-tahun lalu Tuhan sudah persiapkan, izinkan kami mengerti digital marketing. Digital marketing penting sekali. Bagaimana menjual secara online, bagaimana berbisnis secara online, bagaimana distribusi produk secara online, dan itu luas sekali ya. Ada namanya dropshipper, reseller, platform marketplace. Saya nggak bisa bahas di sini tentunya. Tapi saya mau beritahu, gereja, bisnis, keluarga, semua harus siap ke digital, ya. Nah, makanya kalau saya kasih ilustrasi, kita ini seperti mobil lagi menanjak. Coba bayangin ya, mobil sebagus apapun, semewah apapun, di jalan tol tidak ada hambatan, kalau nggak digas, jalan nggak? Nggak jalan. Nggak jalan, walaupun karena nggak digas, nggak jalan, walaupun nggak ada virus, nggak ada pandemi ya. Bisnis kalau nggak digas nggak jalan. Rohani nih, nggak ada virus, nggak ada pandemi, bisa ke gereja, tapi kita nggak gas. Gas itu artinya apa? Nggak sungguh-sungguh, nggak fokuskan. Bisa berkembang nggak bisnis kita, rohani kita, karir kita? Nggak bisa. Sekarang ini bukan jalan tol, ini jalan menanjak. Berarti 2021, ayo siap gaspol. Taruh di kolom chatting, bilang gaspol teman-teman. Ya, gaspol itu artinya apa? Lebih sungguh-sungguh, lebih gas lagi rohani kita supaya tidak kendor. Ya, ada ibadah, ada persekutuan. Makanya saya salut banget. Persekutuan Sunodia hari Jumat ini malam ya, Anda 47 orang semangat hadir. Ini gaspol namanya. Gaspol itu artinya apa? Lebih sungguh-sungguh, jangan kendor, lebih fokus lagi, lebih maju lagi. Karena apa? Kalau tidak digas, jalanan menanjak, apa yang terjadi? Melorot, drop, imannya drop, rohaninya drop. Banyak orang begitu terjadi, saya lihat, aduh malas ibadah online. Aduh malas persekutuan online, nanti aja kalau tatap muka. Masih ingat nggak bulan Maret lalu? Kita pikir cuma masalah 2 minggu ini ya. Kita pikir cuma masalah sebulan. Ya paling 2 bulan. Ternyata sudah 1 tahun lebih, malah keadaan makin mengkhawatirkan. Jadi saya bilang sama jemaat-jemaat di gereja-gereja, saya bilang bagaimana kalau masih 1 tahun, 2 tahun lagi kita nggak bisa ketemuan. Kita cuma bisa online. Masa nggak mau datang ibadah online? Ya, justru kita bersyukur. Orang di Cina yang dianiaya aja, mereka sungguh-sungguh underground church, kita masih bisa ibadah online, masih bisa tatap muka lewat virtual, harus semangat di dalam Tuhan. Amin, saudara? Nah, oleh karena itu, saya mau ajak kita melihat, kan bicara always think positif. Oke, kita interaksi di kolom chat ya. Boleh nggak bantu saya? Apa yang Anda lihat di gambar ini? Ya, lihat detail-detailnya, apa yang Anda lihat. Ayo taruh di kolom chat, baru saya lanjut. Gubuk, ayo lebih detail-detail lagi, pohon. Cuma itu aja, masih banyak detail-detailnya yang Anda bisa lihat. Ayo.
Jalanan. Di belakang gubuk ada apa itu? Belakang gubuk ada tanah gersang. Ada apa lagi? Ada tenda biru. Ada pipa. Ayo, saya mau latih Anda lihat lebih daripada apa yang kelihatan. Always think positive, artinya melihat melampaui. Dia bisa lihat, wow, ini bisa ditanami areal persawahan. Dia melihat melampaui. Ya, dia bisa melihat prospeknya. Kalau dia seorang developer, kontraktor, ini bisa dibikin berapa klaster nih. Rumah-rumah 6x15 kita bikinin gambar, kita jual, dapat booking fee, nanti uang masuk sebagian baru kita bangunin. Kalau dia developer real estate, wah ini bisa jadi high-rise building, ya. High-rise building. Wow, itu sudah bisa lihat semua prospeknya. Ya. Kayak kita kalau sekarang kan mungkin dekat-dekat kita di mana misalnya di BSD kan sudah bisa lihat nanti akan jadi apa itu ke depannya. Itu kan cara pandangnya seorang developer. Ya. Wow, ini bakal ada pantai pasir putih, nanti ada ini, ada itu, padahal belum ada. Yang dijual gambarnya semua, ya kan? Nah, pertanyaan saya ini, apa yang Anda lihat menentukan pencapaian Anda? Kalau Anda lihat krisis, ya katanya orang Chinese bilang begini, Wei Ji. Saya nggak bisa bahasa Mandarin ya, ralat saya ya, saya nggak pintar bahasa Cuan kalau bisnis harus Chengli. Selain Chengli harus Cincai katanya ya. Yang lain saya nggak terlalu tahu ya. Sama Woa ini saya tahu ya. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Banyak pasti pintar bahasa Mandarin sini. Katanya krisis itu ada bahaya. Tapi juga ada kesempatan. Ini benar sekali. Setiap kali ada krisis, ada orang ketemu peluang baru. Setiap kali krisis ada OKB, orang kaya baru. Ya, bahkan beberapa orang ada yang tumbang karena main saham, main Bitcoin, kripto. Tapi ada juga orang malah untung besar gara-gara main saham ya. Nah, itu saya cuma mengamati ada banyak orang-orang dapat peluang malah bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Ya, makanya cara pandangnya bahaya diantisipasi. Kesempatan diambil. Ya, ayo katakan sama-sama yuk walaupun saya tidak dengar suara Anda bilang bahaya diantisipasi. Waspada. Bahaya diantisipasi. Kesempatan diambil. Kesempatan diambil. Ya, jadi kita ini hati-hati tapi juga jeli, ya hati-hati tapi jeli. Supaya apa? Kita ini waspada tapi jangan sampai hidup dalam ketakutan. Apa-apa nggak berani. Ya justru ini kesempatannya banyak. Makanya harus siap berubah. Nah, saya mau bagikan 5 hal supaya kita siap ya. Nah, yang supaya siap masuk 2021. 5 hal ini saya sharing, setelah itu saya selesai. Siap ya berbagi tips ya? Oke. Yang pertama, ya, sebelum saya bagikan 5 tips ini, kita mau lihat dulu cara pandang Anda. Kan bicara always think positive. Banyak orang di pandemi ini ada di kategori pertama. Pesimis dan pasif. Sudah pasti out. Sudah pasti menyerah. Kita berdoa bersama-sama, kita jangan sampai jadi orang pesimis dan pasif. Yes? Saya yakin di sini tidak ada. Buktinya malam-malam begini masih mau ikut Zoom. Ya, Anda bisa memilih tidak usah ikut. Tapi Anda ikut berarti Anda tidak pasif. Anda aktif persekutuan Sunodia. Pesimis pasif itu begini. Alah, udahlah, susah, puyeng. Kebanyakan hidupnya 5M. Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Ya, kebanyakan mengeluhnya. Pusing, nggak mau ngapa-ngapain. Ada nggak ketemu orang begitu? Kalau pernah ketemu orang begitu, tulis di kolom chat. Bilang ada. Ya, apa-apa udah pesimis, apa-apa udah nggak mau coba. Ya apa-apa, nggak mau coba ibadah, nggak mau coba cari Tuhan, nggak mau coba berusaha, nggak mau coba cari peluang. Nah, tipe kedua, pesimis tapi aktif. Suka mengeluh, merasa berat, tapi ya udah kita coba deh persekutuan lo, ya ibadah ya udah, ayo kerja ya kerja lo. Tapi di benaknya pesimis dan negatif. Ada. Ya, tapi masih ada harapan ya karena dia masih aktif, berarti dia masih berusaha. Ini juga ada yang bahaya nih. Optimis. Bagus ya optimis ya. Tapi pasif. Kalau ketemu dia, gimana kabar sis? Gimana kabar bro? Udah, badai pasti berlalu. Tuhan baik, puji Tuhan, haleluya. Tapi nggak ibadah. Nggak niat kerja. Nggak usaha. Nggak saat teduh.
Kalau ditanya kabar, baik, apa kabar? Luar biasa, tapi pasif. Makanya kendor, ketinggalan rohaninya nih. Saya mau mengajak Bapak Ibu yang saya hormati di Persekutuan Sunodia ini. Ayo, kita di pandemi ini tetap optimis bahwa badai pasti berlalu. Tuhan pegang kendali, hari esok kita, masa depan sungguh ada, kata firman Tuhan. Tapi, kalaupun pandemi belum berakhir, kita tetap aktif. Iman kita tetap aktif, persekutuan tetap aktif, kerjaan tetap aktif, cari peluang, tetap positif, tetap agresif. Itu namanya gaspol. Tetap optimis, tetap aktif. Tidak menyerah dengan keadaan. Tidak membiarkan keadaan menentukan hidup kita. Nah, oleh karena itu, saya mau ajak kita yang pertama adalah perbesar kapasitas. Ya, kapasitas itu apa? Wadah, daya tampung. Masih ingat doa Yabes? Doa Yabes bilang apa? Tuhan, berkatilah aku berlimpah-limpah dan perluas teritoriku, perluas wilayahku, dan jangan biarkan kesakitan menimpa aku. Yabes tidak meminta cuma berkat, dia minta teritori. Artinya apa? Kapasitas. Saya nggak tahu sih berkat apa yang diminta Yabes, tapi kalau saya bukan ahli teologi ya, tapi simple. Menurut Anda kalau orang zaman dulu berkatnya berupa apa sih? Sampai dia minta teritori. Gampang ya tafsirkan ya. Karena dulu Abraham kan orang yang diberkati Tuhan. Berkatnya berupa apa Abraham? Kambing domba ya. Kalau sekarang kan mungkin aset, ruko, pabrik, mobil. Kalau dulu kambing domba. Nah, kalau dia minta Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, kalau teritorinya nggak luas, gimana taruhnya? Bisa paham ya? Bisa paham ya? Nah, makanya pernah Abraham dengan Lot, keponakan, bukan merekanya yang bertengkar. Yang bertengkar siapa? Yang bertengkar gembala-gembalanya waktu mau kasih makan kambing domba. Rebutan apa? Teritori. Teritori juga zaman sekarang itu bicara apa di bisnis? Teritori itu wilayah. Segmen marketmu berapa besar market share-mu. Ya, saya nggak terlalu dalam ke situ nanti meluas lagi itu bicara sales, marketing ya. Tapi kapasitas itu penting, menentukan berkat Tuhan. Nah, contoh sederhana lift. Ada lift 5 orang muat, ada lift 10 orang. Pertanyaan saya, kalau lift yang 5 orang kapasitasnya diisi 9 orang, apa respon pertama lift? Ayo bantu saya. Apa respon lift di mall atau di rumah di kantor kalau liftnya bunyi benar? Itu paling pertama bunyi dulu. Setelah bunyi dia nggak bisa nutup. Setelah nggak bisa nutup nggak bisa naik, stuck. Tahu manusia juga ada kapasitas nih. Kelihatan ya? Tunggu, saya spotlight dulu. Oke. Nah, ini contoh ya, si A. Si A dan si B hadapi masalah. Nah, tantangan, pandemi, kesulitan, belum lagi keluarga, pelayanan, kerjaan, keuangan. Udah penuh. Dan kalau udah penuh biasanya udah tumpah, luber. Gosip. Nah, si B juga hadapi tantangan, pandemi, keluarga, masalah, kesehatan. Wah, udah sama loh. Sama takarannya. Takaran masalahnya anggap sama ya. Apanya yang beda? Ayo, apanya yang beda? Ini sama nih. Ini saya garis nih. Sudah sama nih masalahnya. Levelnya. Yang beda apanya? Si B kapasitasnya masih besar. Masih bisa menanggung banyak beban dan menerima lebih banyak berkat. Kira-kira rezekinya si A dan si B lebih besar mana? Kira-kira lebih gampang stres A atau B? Lebih gampang pusing A atau B? A. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah itu. Ada orang ya baru punya kerjaan satu macam, urus satu anak, terus punya satu pelayanan di gereja, udah mumet. Tapi pernah nggak lihat orang, dia punya keluarga, anak 3, belum lagi urusin karyawannya ada 70, ada lagi saya punya kenalan ya, pabriknya 1000 orang karyawannya, anaknya 5, waduh saya bilang ini orang banyak banget anaknya 5 atau 4 ya 5, ya kan? Terus dia masih pimpin jemaat lagi, jemaatnya 600 orang di Bandung. Wah, ini orang kapasitasnya besar, nggak heran rezekinya banyak. Nah, makanya berdoalah minta Tuhan perbesar kapasitas.
Orang yang besar kapasitas tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah cemas, karena dia siap menanggung lebih banyak beban. Ayo, kasih lagi beban, tantangan, ayo, dia hadapi semua. Ada orang baru urus satu toko, udah nggak bisa ke gereja. Karena, aduh, pusing, tak satu toko rame nih. Gimana Tuhan mau percayakan 5 toko, 10 toko franchise. Satu aja udah kewalahan, kelimpungan. Nah, masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar dari masalah itu. Katakan amin. Ini bicara wadah, bukan bicara besar masalahnya. Karena si A dan si B menghadapi masalah yang sama. Beda wadah, beda kapasitas. Nah, pertanyaannya, Coach, kan orang panggil saya Coach Har. Coach Har, gimana cara memperbesar kapasitas? Sesuatu yang dilatih akan jadi besar. Ayo, dengar dulu ya. Sesuatu yang dilatih jadi besar. Kalau sering latih angkat beban, ototnya jadi besar nggak? Besar. Saya pertama kali naik sepeda ya, baru 2-3 kilo, 6 kilo. Rasanya berat sekali. Saya latih jadi 10 kilo. Saya latih jadi 20 kilo. Terakhir pernah mencapai rekor 60 kilo sepedaan. Tapi itu berat sih, udah mau menyerah rasanya 60 kilo. Paling normal saya itu bisa sepedaan 40 kilo. Tapi ini saya belum coba lagi ya, karena waktu sejak COVID saya udah nggak pernah jauh-jauh lagi. Nah, pelan-pelan lagi dipulihkan. Tapi lihat, sesuatu yang dilatih jadi tangguh, jadi besar. Nah, artinya apa? Kalau kita latih rohani kita jadi besar. Kita latih hadapi krisis, mental kita jadi tangguh. Ada yang tanya, Coach, gimana supaya perasaan kita kuat menghadapi tantangan? Sering-sering korban perasaan. Perasaanmu jadi tangguh. Ya, nggak gampang galau dikit-dikit ya. Nah, makanya kalau Anda leader, Anda hamba Tuhan, Anda pemimpin keluarga, pemimpin jemaat, pemimpin perusahaan, kapasitasmu harus besar. Selain punya masalah pribadi, seorang gembala, seorang pendeta, seorang kepala keluarga, seorang pimpinan perusahaan harus nanggung beban-beban karyawannya, beban-beban timnya, beban-beban jemaatnya. Ya, makanya kalau ada pemimpin kita di sini, kasihi dia, support dia. Ya, nah katakan thank you, terima kasih untuk kepemimpinannya, terima kasih untuk perhatiannya ya. Nah, karena apa? Kadang-kadang saya tahu rasanya jadi pemimpin ya, apalagi pemimpin dalam pelayanan, kadang di WA nggak dibalas ya, kadang diundang tidak ada jawaban, nanti kalau ada masalah baru nyari ya. Nah, makanya harus siap-siap korban perasaan ya. Nah, jadi kita punya ketangguhan, kapasitas kita Tuhan mau perbesar. Amin saudara. Nah, yang kedua adalah mentalitasnya harus dikembangkan ya. Jadi kapasitas diperbesar, mentalitas dikembangkan supaya apa? Kita punya mental yang siap menghadapi tantangan ya. Mentalnya selalu bisa positif, selalu bisa optimis dan siap terbuka untuk hal-hal baru yang Tuhan siapkan. Ada istilah anggur baru Tuhan mau curahkan di kirbat yang baru. Kalau kirbatnya, pola pikir yang lama, sementara ada hal-hal baru yang Tuhan mau siapkan, maka itu tidak sinkron. Dikatakan apa di Alkitab? Maka kirbat itu akan terkoyak. Ya, jadi mau menerima anggur baru dari Tuhan, siapkan pola pikir, cara pandang, mindset, mentalitas yang diperbaharui dari hari ke hari. Yang ketiga, kita harus punya stabilitas. Nah, mobil, apa yang terjadi kalau tidak stabil? Nabrak sana, nabrak sini. Ya, sekarang manusia juga banyak yang nggak stabil. Ya, kita ini berjuang semua. Ayo, setuju nggak? Ya, tidak stabil apanya? Moodnya. Saya mau tanya, siapa anak-anaknya sekolah online? Anaknya sekolah online. Tahu nggak? Saya punya 2 anak sekolah online. Mereka pengen sekali cepat-cepat sekolah beneran. Tahu nggak, anak-anak kita itu pengen sekolah beneran, tatap muka. Karena sejak sekolah online lebih galak orang tuanya, emaknya daripada gurunya. Anak-anak daring dalam jaringan, orang tua darting, darah tinggi semua. Ya, siapa yang ngalami? Ayo, jangan saya aja ngomong dong. Taruh di kolom chatting, benar coach. Ya, ada yang ngalamin nggak? Ya, sejak anak-anak sekolah online ya, orang tua ikut pusing. Ya, orang tua ikut pusing juga ya. Nah, anak-anak juga nggak mood. Orang tua juga nggak mood ya. 2 anak SD SMP ya. Wah, kadang-kadang anak-anak bilang kok lebih galak
emaknya dari gurunya ya. Ya, jadi kita harus jaga mood kita sama-sama. Karena kalau mood tidak stabil, performance tidak stabil. Performance tidak stabil, produktivitas tidak stabil. Produktivitas tidak stabil, pencapaian profit tidak stabil. Ya, jadi kita harus jaga mood kita. Nah, yang ketiga, sudah, yang keempat ya, 2 hal lagi terakhir ya. Nah, kita harus gunakan fasilitas yang ada dengan optimal. Kayak Zoom, kita fasilitas ini kita pakai. Kita punya gadget ya, kita bisa pakai. Ada yang jualan online dengan gadgetnya, ya. Ada yang menjalankan bisnisnya lewat WA call, WA group, Telegram, sosial media, ya, branding, macam-macam. Kita bisa gunakan fasilitas yang ada. Jangan jadikan pandemi ini alasan. Tetapi apa? Dengan fasilitas yang ada kita bisa optimalkan untuk bisa tetap produktif. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini. Ya, jadi saya malah lebih senang loh. Sejak pandemi ini bisa lebih banyak waktu di rumah. Dulu saya 1 bulan bisa 18 kali penerbangan, belasan kali penerbangan, nanti di Jogja, di Bali, di Medan, Surabaya. Sekarang apa? Lewat laptop duit masuk. Ya, kalau orang di luar sana bilang pelihara babi ngepet, ya, nganggur kelihatannya tapi duit masuk ya. Nah, itu heboh kan sekarang profesi yang kelihatannya nggak kerja, dari kebanyakan di rumah tapi duit masuk semua ya. Nah, jadi saya gunakan fasilitas yang ada untuk bisa optimal, meeting online, ibadah online. Wah, siapa di sini sambil pakai celana pendek? Ayo ikut persekutuan Sunodia. Di atasnya pakai kemeja. Ya. Nah, ini yang terakhir. Atur prioritas. Nah, jadi saya simpulkan ya. Perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas, optimalkan fasilitas yang ada, atur prioritas. Nah, ayo ngaku ya. Siapa sejak pandemi ini berat badannya naik? Tulis saya. Aku dong. Ya, saya juga sempat naik tapi sekarang udah turun ya. Nah, ayo siapa yang oke. Ya. Yang ibu-ibu dulu. Ada nggak pecinta drakor di sini? Ada nggak? Tulis ada. Kalau ada pecinta drakor, ada nggak? Atau istrimu kalau Anda tahu, pria boleh jawab kalau istrimu pecinta drakor, ya. Nah, sudah berapa episode yang Anda nonton ya selama pandemi ini? Apa terakhir? Vincenzo, True Beauty, Penthouse, Startup, By Mama, War of Marriage. Saya bukan pecinta drakor, istri saya pecinta drakor. Saya udah tidur dia masih nonton sampai jam 1-2 malam. Ya, ada lagi di sini juga pecinta apa? Netflix, ya. Anime, game, atau lihat saham lulu, YouTube, nah, bolehlah daripada stres ya. Tapi atur prioritas untuk rohanimu. Atur prioritas untuk olahraga. Siapa yang malas olahraga? Ayo jujur, bilang saya. Yang malas olahraga, ayo. Atur prioritas untuk olahraga. Sesibuk-sibuknya Anda olahraga. Jadi hidup itu seimbang. Ada olahraga, ada hiburan, tapi ada ibadah, ada kerja, ada maksimal. Nah, ini yang kita harus maksimalkan. Atur prioritas. Supaya apa? Kita bisa positif di tengah-tengah pandemi. Ini rahasianya. Perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas, atur prioritas, optimalkan fasilitas supaya Anda bisa tetap produktif. Amin. Nah, inilah. Jadi selalu berpikir positif tapi diikuti dengan hal-hal ini. Kalau cuma positif saja nggak cukup. Oh, positif aja. Nggak cukup. Harus punya strategi. Harus punya sistem dan persiapan. Ya. Nah, saya sudah selesai. Saya ingatkan kembali kalau ada yang mau materi malam ini, rangkumannya beberapa hal. Anda boleh follow Instagram Coach Haryanto Kandani, minta lewat DM ya. Coach minta materinya ya, atau lihat di YouTube banyak video-video seminar saya juga yang lain ya. Nah, saya kembalikan kepada host. Apakah Anda diberkati? Ya, semoga ya, walaupun cuma singkat, semoga menjawab kebutuhan. Taruh di kolom chat dong komen-komen Anda. Saya semoga berkenan, semoga bermanfaat sharing saya malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di tengah-tengah pandemi ini. Ya, kembalikan kepada host kalau ada mau pertanyaan, 1-2 orang boleh, silakan. Terima kasih Pak Haryanto Kandani.
Kita katakan malam ini luar biasa, Pak. Mari sama-sama kita katakan, Pak Haryanto Kandani, luar biasa. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Kita katakan, terima kasih Pak Haryanto Kandani. Terima kasih Pak Haryanto Kandani. Kita sungguh diberkati Pak dengan materi yang disampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak luangkan kepada kami semua di Persekutuan Sunodia malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada beberapa penanya yang mungkin ingin bertanya bagaimana menghadapi situasi masa-masa seperti ini. Silakan langsung aja buka mood-nya, nanti langsung bicara dengan Pak Haryanto Kandani. Silakan. Teman-teman, ada yang mau bertanya, silakan. Nur? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita akan tutup persekutuan kita malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili pengurus Persekutuan Sunodia GPMB Kemurnian mengucapkan terima kasih pada Pak Haryanto Kandani yang telah menyampaikan materi dalam acara persekutuan malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus tetap memakai Bapak sebagai alatnya untuk memberkati banyak orang di tempat lain di mana Tuhan tempatkan Bapak Haryanto Kandani. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi dan semua rekan-rekan Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk doa penutup, saya mohon Pendeta Riki untuk menutup persekutuan kita malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas pemaparan kebenaran-kebenaran dari hamba-Mu Pak Haryanto Kandani. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memperlengkapi kami di dalam segala hal yang kami hadapi di tengah-tengah COVID ini. Kami terus mohon campur tangan Tuhan menolong kami agar di dalam setiap hal yang kami lakukan, kami tetap melihat bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kami. Berkati Pak Haryanto Kandani dalam seluruh profesinya, dalam pelayanannya di gerejanya, Tuhan pakai dia untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.